Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran online. Kali ini dengan pelajaran sejarah wajib kelas 12 IPA 1. Agenda kita pada hari ini adalah membahas atau latihan soal USP ya. Jadi nanti diharapkan kalian sebagai kelas 12 ini kan tinggal ceritan lagi gitu ya. Tinggal satu saja, yaitu kalian harus menyelenggarakan atau mengerjakan soal-soal USP. Nah, di minggu ini Pak Aris ingin memberikan latihan soal-soal USP karena pentingnya USP itu adalah apa? Nanti kalau kamu katanya apa namanya Angelika Fania tadi kan bilang mau lulus nih Pak gitu ya. Salah satu kelulusan syaratnya adalah apa? Yaitu satu masalah rapot, yaitu nilai rata-rata rapot sudah bagus. Terus kemudian yang kedua adalah apa? Nilai USP kamu juga bagus ya, termasuk uprak dan sebagainya. Nah, disitulah nanti di USP ini kalau kamu punya gambaran, semua nilai-nilainya itu akan dituliskan langsung di ijazah. Tahu ijazah ya? Kudu ijabsah lo ya. Lah ijabsah itu lah deal gitu ya. Tapi ijazah di mana nanti semua nilai-nilai yang ada di USP itu ditulis langsung di sana. Nah, Paris berharap karena sejarah wajib ini kan pelajaran yang tanda kutip mudah ya menurut kalian ya. Jadi nanti bisa di ijazah itu nanti 10 semua atau 100 semua. Amin, seperti itu. Baik, pada kegiatan kita pada hari ini kita akan langsung latihan di mana izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, ini bisa kelihatan ya? Bisa minta tolong salah satu untuk memberikan informasi, sudah kelihatan belum? Sudah ya, oke siap. Nah, jadi nanti kita akan belajar latihan soal persiapan USP Sejarah Wajib tahun 2021, di mana nanti saya share langsung ya. Nanti rule-nya seperti ini kawan. Gini anak-anak ya. Jadi yang pertama adalah kalian pastikan sudah masuk ke Google Meet yang sudah di-share Pak Aris ya. Ini sudah masuk semua alhamdulillah, tinggal 2 orang yang belum. Yaitu kemudian nanti tiap siswa punya hak untuk menjawab soal sesuai dengan urutan absennya. Jadi misalkan absen 1 itu ada Mbak Adelia, nanti dia akan mengerjakan soal yang slide pertama seperti itu ya. Terus menjawab dan kemudian membahas. Nah, nanti Pak Aris juga akan membahas soalnya. Kalau misalnya jawaban Mbak Adelia benar, maka Mbak Adelia mendapatkan yang namanya absensi nilai, seperti itu. Loh, kalau Mbak Adelia nanti nggak bisa jawab, akan dilemparkan. Siapa yang bisa nyalakan mic-nya langsung jawab, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, yang mendapatkan soal apa namanya? Soal rebutan, dia akan mendapatkan tambahan poin. Berapa poinnya? Poinnya adalah 10 poin. Nah, itu. Terus kemudian siswa yang bisa menjawab mendapatkan nilai absensi sudah benar ya. Jika ada jawaban yang kurang tepat boleh diperebutkan oleh siswa lain untuk mendapatkan tambahan nilai. Terus setiap soal akan dibahas sampai waktu habis. Nah, hari ini target kita ada 50 soal yang akan kita bahas, tapi tergantung waktu juga. Kalau waktunya nggak cukup ya berarti sebisanya saja, seperti itu. Baik, kayaknya ada yang mau gabung, saya ACC dulu ya. Mbak Laili ternyata. Oke, kita langsung mulai ya. Untuk soal yang pertama, silakan Mbak Adelia. Iya, Pak. Yap. Salah satu cara yang baik dalam menunjukkan tatanan kronologis terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah penggunaan kronologi. Kenapa kronologi? Sumbernya dari itu, Pak, internet. Saya membaca di kompas.com. Oke ya. Jadi akan Pak Aris jelaskan ya. Salah satu yang baik dalam menunjukkan tatanan kronologis terhadap peristiwa. Nah, keywordnya di sini itu apa? Adalah kronologis. Kronologis itu apa sih? Nah, ini pengertiannya kronologis. Urutan waktu yang tersusun sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Jadi, tahap 1, tahap 2, tahap 3 secara urut itu namanya kronologis. Maka itu dinamakan sebagai apa? Kronologi. Iya, benar ya Mbak Adelia. Jawabannya adalah yang E. Pinter. Lanjut, soal nomor 2. Absen 2 itu Arafat. Ya, di slide nih, Pak. Loh, gak kelihatan? Soalnya. Kelihatan kan Mas Arafat?
Soalnya belum ganti tuh, Pak. Belum ganti, Pak. Oh. Slide-nya. Mosok rek. Iki wis ganti nang gone anu ku iki. Belum ganti, Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Sebentar, Belum, Pak. sebentar. Belum ganti. Oke, sebentar. Sabar. Sudah, Pak. Loh, Sudah, Pak. sudah. Oh, berarti jaringannya sing lemot iki. Sepurone rek. Ya wis, oke, lanjut ya. Mas Arafat sudah kelihatan ya? Terus sudah, Pak. Ya, oke, lanjut. Peristiwa-peristiwa sejarah merupakan proses yang berkelanjutan. Mm-mm. Maksudnya apa? Peristiwa-peristiwa sejarah saling terkait satu dengan lainnya dan terus berjalan seiring dengan perjalanan waktu. Iya, oke, benar ya Mas Arafat. Ya, jadi penjelasan seperti ini. Iya. Jika kita ngomong tentang peristiwa sejarah, itu adalah proses yang berkelanjutan atau kontinuitas. Itu seperti ini ya gambarnya. Jadi kalau dulu kalian pernah tahu yang namanya teori Darwin, itu kan teori evolusi kan, di mana katanya manusia berasal dari kera, kemudian ada Pithecanthropus, kemudian Meganthropus, terus sampai menjadi manusia purba, kemudian menjadi manusia sempurna, Homo sapiens dan sebagainya. Begitu juga dengan revolusi industri. Orang pertama bercakap-cakap, menemukan telepon, menemukan TV, sampai sekarang menemukan HP. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa sebuah peristiwa sejarah itu saling terkait. Kalau kalian membayangkan HP tiba-tiba ada, ya enggak. Karena apa? Dulunya ada, seperti ditemukan 1G atau saat generasi yang pertama itu adalah telepon, pager ya, kemudian SMS, kemudian nanti ada telepon dan sebagainya. Ya, jadi benar ya, jawabannya yang A, pinter. Lanjut soal nomor 3, itu Anggelika ya, Mbak Fania, silakan. Belum ganti, Pak. Ya, sebentar, sabar. Ini loading soalnya. Belum? Belum. Oke, berarti nanti saya tak klik duluan ya. Ini ternyata lama ini. Loadingnya, pindahnya lama. Soal yang ketiga itu saya bacakan, nanti mungkin akan tampil ya. Dengan mempelajari kisah-kisah sejarah di tempat yang jauh, di negara-negara lain, seolah-olah kita bertamasya, yang ini merupakan kegunaan sejarah dalam segi memberi apa? Yang apa? Kegunaan sejarah yang apa? A. Belajar. Hiburan. Apa Mbak Fania? Hiburan. Hiburan. Sekarang saya jelaskan dulu ya. Oke. Apa sih guna sejarah itu? Jadi kalau kita belajar tentang sejarah ya, pintar Mbak Fania, sudah benar jawabannya ya, hiburan ya. Apa sih kegunaan sejarah? Jadi selain kita belajar sejarah itu, selain untuk mengetahui tentang masa lampau, kita juga punya yang namanya guna ekstrinsik maupun intrinsik. Nah, salah satunya ada namanya guna rekreatif atau hiburan dan guna edukatif. Nah, kalau kita jalan-jalan tamasya, misalkan kemarin ya, kalian di Sumur Welut ada orang di sumberan kemudian nyari apa namanya? Air karena kekeringan, PDAM waktu itu apa namanya nggak bisa mengalir, akhirnya mereka mencari di sumur dekatnya apa namanya Sumur Welut itu mengambil air. Lama kelamaan kalian mempelajari, loh itu sejarahnya apa ya. Nah, disitulah letak selain sebagai guna edukatif juga sebagai hiburan ya. Jadi ke Borobudur, kemana dan sebagainya itu adalah guna sejarah sebagai hiburan atau rekreatif. Ya, lanjut untuk soal yang nomor 4. Ini ada siapa nomor 4 ini ya? Katarina ya, benar ya, Katarina. Iya, Pak. Oke, belum ganti ya Mbak Katarina? Masih soalnya apa, Pak? Ya oke, sebentar, sabar. Oke, sambil saya bacakan dulu ya. Ini di layar saya sudah tampil, tapi di Google Meet-nya belum tampil, mungkin agak delay ya. Perbedaan utama antara manusia purba dan manusia modern sekarang itu apa? Nah, itu pertanyaannya. Perbedaan utama antara manusia purba dan manusia modern itu apa? Jawabannya A, Pak. Manusia purba mempunyai volume otak yang lebih kecil daripada manusia modern sekarang. Alasannya, selain karena di masa modern manusia memiliki volume otak yang besar, hal ini juga berpengaruh pada perubahan pola pikir, kebiasaan, cara hidup, dan pemahaman atas pengalaman. Oke ya, sekarang Pak Aris tunjukkan, semoga kelihatan gambarnya ya.
Kalau kita bicara tentang manusia purba, ya, itu yang paling terlihat. Kenapa sih kok manusia purba itu memiliki dagu yang menonjol, dahi yang menonjol ke depan, ya, rahangnya lebih kuat dan besar, tengkorak lebih tebal, volume otak lebih sedikit dibandingkan manusia modern. Nah, oke ya, ini tadi jawabannya Mbak Katarina sudah benar ya. Di mana yang menunjukkan di sini adalah tingkat volume otaknya, ya, benar sekali ya. Jadi manusia purba itu volume otaknya lebih sedikit dibandingkan manusia modern, ya. Ini bisa dilihat dari jenis Pithecanthropus dengan Homo sapiens, perbedaannya sangat mencolok sekali. Kalian bisa lihat ini di gambar ya. Ini adalah jenis manusia Pithecanthropus, ini adalah jenis manusia Homo sapiens atau manusia modern. Nah, kelihatan di sini yang lebih menonjol manusia purba itu menonjol kepada keningnya atau apa yang ngaran dahi ya. Sedangkan manusia modern itu volume otaknya yang besar sehingga tengkoraknya semakin ke belakang seperti itu ya. Itu adalah perbedaan utama dari jenis manusia purba dan manusia modern terletak pada volume otaknya. Oke, benar ya Mbak ya. Lanjut untuk soal berikutnya yaitu Mbak siapa ini ya? Citra ya, benar ya Mbak Citra. Silakan Mbak Citra, kelihatan sudah soalnya? Belum ya, oke sebentar. Ini sambil nunggu soalnya loading. Berdasarkan peta di samping, dapat disimpulkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari titik-titik. Yunan. Gimana Mbak? Yunan. Yunan. Oke. Iya. Kita bisa lihat di sini peta persebaran dari manusia purba atau asal mula bangsa Indonesia ya. Itu dapat dibedakan menjadi dua jalur. Yang jalur pertama itu ditunjukkan di tanda merah ini, itu namanya jalur Proto Melayu. Sedangkan tanda hijau ini adalah jalur Diedro Melayu ya. Mereka menyebar ke arah Indonesia itu membawa budaya berbeda-beda seperti budaya kapak dan budaya tembaga pada saat itu. Nah, semua ini kita bisa lihat asal mulanya dari mana, titiknya sama, yaitu di daerah Indochina. Indochina itu yang mana? Nah, bisa kalian lihat, yaitu daerah mana itu? Daerah Yunan, ya. Betul ya jawabannya, daerah Yunan, ya. Jadi di situ bisa kita ketahui bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Yunan. Kalau kalian sering ke Indochina, mungkin kalian pernah ke sana ya, ke daerah Kamboja atau mungkin ke daerah Thailand. Wajah-wajah orang-orang sana itu hampir sama face-nya ya itu dengan orang Indonesia, termasuk kulitnya dan sebagainya. Baik, soal selanjutnya. Benar ya jawabannya Yunan. Sudah kelihatan soal selanjutnya? Mbak siapa ini selanjutnya? Belum, Pak. Nomor Dipa ya, Mbak Dipa Afsari, silakan. Ya. Nggak ada soalnya, Pak. Nggak ada soalnya. Belum kelihatan Mbak Dipa? Tidak, belum. Belum. Oke, sambil menunggu soalnya ya, saya bacakan. Berdasarkan temuan lukisan pada dinding-dinding gua prasejarah, dapat disimpulkan bahwa manusia praaksara walaupun belum mengenal tulisan, tapi mereka sudah mulai melakukan aktivitas menggambar. Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan tapak-tapak tangan melambangkan titik-titik. Di berkembangnya sistem religi. Ini di layarnya Google Meet kelihatan nggak Mbak soalnya? Masih soal yang nomor 2 itu. Oh gitu ya, sebentar. Apakah ini kok loadingnya terlalu lama ya? Sebentar Mbak ya. Atau Pak Romli barusan masuk. Nggih Pak Romli, monggo. Oke. Nandina juga Pak. Gimana? Nandina belum di ACC. Nandina? Iya. Nggak ada ini di sini Nandina. Oh ini nih, sorry. Ada lagi yang belum masuk? Oke ya. Baik, tadi kita terhenti di nomor 6 ya, tentang manusia purba, di Goa ya. Sekarang kita akan coba untuk share screen lagi. Masih Mbak Dipa ya, sebentar. Kita seluruh layar saja biar enak.
Nah, Mbak Dipa kelihatan sekarang? Kelihatan Pak. Nah, oke, silakan Mbak Dipa. Jawabannya apa ini? Yang B, berkembangnya sistem religi. Ya, jadi kalau kita bicara tentang yang namanya lukisan tapak tangan seperti ini banyak sekali ada di goa-goa peninggalan zaman manusia purba ya, terutama pada zaman Mesolitikum, kemudian sudah mengarah kepada Megalitikum juga ya. Nah, di sini banyak sekali tanda-tanda cap tangan seperti ini. Oke, kita bisa lihat ya. Ini contohnya. Ini adalah gua purbakala di Sumpang ya. Ini ada seperti tanda lukisan dinding berbentuk cap tangan, ada juga mereka menunjukkan ya kalau masa itu berburu, kemudian mereka hidupnya sedenter atau berpindah-pindah, tapi juga ada di gua-gua. Akhirnya apa? Mereka suka melukis, ya, melukis menggunakan cap tangan atau mungkin menggunakan apa yang mereka temukan, ya. Itu sebagai bentuk apa? Jadi sebagai apa? Berkembangnya sistem religi atau kepercayaan mereka. Percaya pada animisme, dinamisme, bahkan nanti mengarah kepada totemisme atau kepada kecintaan kepada apa? Patung atau mungkin percaya pada hewan-hewan dan sebagainya. Oke Mbak Dipa, benar ya jawabannya? Yaitu jawabannya adalah berkembangnya sistem religi. Lanjut soal selanjutnya, absen 7 ya. Absen 7 ada Mbak Eka Anissa. Silakan Mbak Eka Anissa. Jawabannya hipotesis kesatria. C. Kesatria. Oke. Coba sekarang kita bahas ya. Kalau kita membahas tentang teori-teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia, itu ada berapa teori Mbak Eka? Ada 4. Apa ae? Brahmana, Waisya, apa lagi? Brahmana, Waisya, kesatria, arus balik. 4. Ya ini ya. Jadi saya jelaskan bahwa sebenarnya ada 5 teori di mana kita bisa menampilkan seperti ini ya. Ada teori aktif dan teori pasif. Maksudnya teori aktif, teori pasif itu apa? Pasif itu maksudnya orang-orang India itu sendiri yang melakukan yang namanya masuk ke Indonesia ya, dari mereka sendiri, dari India menuju ke Indonesia. Sedangkan aktif itu maksudnya adalah orang Indonesia yang belajar tentang ilmu Hindu dan Buddha ke India. Nah itu ya. Teori Brahmana itu apa? Dikatakan sebagai teori Brahmana karena memang pada saat itu yang menyebarkan agama Hindu adalah para Brahmana, pendeta. Nah buktinya apa? Banyak sekali kitab-kitab yang ada di agama Hindu yang hanya bisa dibaca oleh para kaum Brahmana. Nah Anda bisa lihat ya. Ada Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda ya. Itu semua yang bisa membaca siapa? Yaitu orang-orang Brahmana yang bisa menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Nah, kalau di soal ini diperlihatkan proses Hinduisasi di Indonesia adanya kolonisasi. Kolonisasi itu penjajahan, yaitu adanya imperialisme, kolonialisme, ada pembentukan-pembentukan kerajaan dan sebagainya. Ini merupakan corak dari apa? Yaitu para kesatria, yaitu orang-orang bangsawan ya, yang pada saat itu mereka melakukan ekspansi atau mungkin pendudukan, menikahi pribumi dan akhirnya membentuk sebuah dinasti di Indonesia. Muncullah kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan agama Buddha ya, itu ya. Teori kesatria, teori Waisya itu para pedagang, jelas ini buktinya banyak sekali yang namanya kampung-kampung atau tempat-tempat perdagangan di pesisir pantai Indonesia ya. Sedangkan teori aktif ini maksudnya bagaimana? Yaitu teori yang dilakukan oleh orang Indonesia itu sendiri ya. Mereka melakukan yang namanya teori arus balik dan teori sudra atau orang-orang Buddha ya waktu itu. Buktinya apa kalau teori sudra? Tahu candi ya? Nah, kalau candi itu yang bangun masuk para pendeta, bukan, tentunya adalah para Buddha dan sebagainya. Oke, Mbak Eka sudah benar ya jawabannya, yaitu kolonisasi adalah hipotesis kesatria atau teori kesatria. Lanjut, soal selanjutnya ada Mbak siapa ini? Absen selanjutnya Farhan, kok Mbak? Mas Farhan. Ya.
dari data di atas yang merupakan faktor-faktor penyebab kemunduran kerajaan Majapahit pada abad ke-13 adalah 1345. Yang mana Mas Farhan? Yang Kenapa alasannya? Alasannya waktu Gajah Mada berkuasa itu semua kekuasaan semua jabatan yang penting itu dipegang sama Gajah Mada. Terus waktu kerajaan Majapahit dipisah menjadi dua itu terjadi perang saudara antara kerajaan Majapahit Barat sama kerajaan Majapahit Timur, menyebabkan pemerintahan di Majapahit itu menjadi kacau sama melemah. Akibatnya daerah-daerah yang di Majapahit itu melepaskan diri. Terus sama berkembangnya agama Islam. Berkembangnya agama Islam itu membuat daerah-daerah yang di pedalaman sama pesisir pantai itu merasa nggak punya keterikatan sama Majapahit. Akhirnya nggak mau tunduk sama taat peraturan dari penguasa yang memiliki kepercayaan Hindu-Buddha. Oke, boleh. Ya, jadi ini Pak Aris sudah memberikan clue-nya di sebelah kanan bawah ya. Berarti apa saja yang menyebabkan runtuhnya Majapahit? Yang jelas ya, pertama adalah memang nggak ada kaderisasi ya. Bener Mas Farhan tadi ngomong ya. Yaitu setelah zamannya Hayam Wuruk dengan patenya Gajah Mada, pada saat itu Hayam Wuruk lupa untuk memberikan kader. Siapa ya pengganti saya setelah ini ya? Ternyata disitulah setelah Hayam Wuruk mangkat, terus Gajah Mada juga selesai atau meninggal pada saat itu. Akhirnya apa? Terjadi gonjang-ganjing di Majapahit itu sendiri. Nah inilah yang akhirnya menyebabkan sedikit ada intrik-intrik di kerajaan Majapahit. Terus juga ada yang namanya perang saudara, rebutan tahta itu tadi ya. Jadi kalau kalian sering lihat seperti perang Ronggolawe, terus kemudian juga ada perang Sakuti dan sebagainya, itu adalah bentuk sebagai perang saudara melemahkan kekuatan dari Majapahit itu sendiri ya. Terus juga ada yang namanya daerah vasal atau daerah bagian dari kerajaan Majapahit yang melepaskan diri karena dia nggak suka dengan sistem pajak, sehingga dia ingin mendirikan kerajaan-kerajaan baru seperti itu. Terus yang terakhir jelas yaitu berkembangnya agama Islam yang katanya beberapa teori para tokoh menyebutkan sebenarnya bukan agama Islam yang menyebabkan Majapahit pecah, tapi karena apa? Pada saat itu sudah ada yang namanya agama Hindu dan agama Buddha. Munculnya agama Islam yang lebih muda karena nggak mengenal kasta, banyak orang yang akhirnya berpindah memeluk agama Islam. Ya seperti itu ya. Terima kasih Mas Farhad ya. Pak Farhad ya benar ya? Ya. Ya oke. Sip lanjut. Sekarang nomor selanjutnya. Ayo siapa ini? Mbak Intan ya betul ya? Jawabannya D, Pak. Ramainya perdagangan antara pelabuhan-pelabuhan Nusantara dan Benggala. Teori yang mengemukakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat. Ayo, Gujarat itu mana? India. Buktinya apa? Nah, itu Mbak yang ditanyakan. Latar belakangnya apa? Atau buktinya apa? Gitu. D, Pak. D. Yang D. Ramainya perdagangan? Yakin? Iya. Oke ya, Pak Aris akan tunjukkan dulu clue-nya. Nah, ini teori Gujarat, Mbak. Ya. Jadi teori Gujarat itu banyak sekali tokohnya yang memberikan tentang teori Gujarat. Yang pertama adalah Pichnapel, ada Snogordonje, kemudian ada Mogwita. Ya. Itu teori ini mengatakan bahwa yang membawa Islam ke Indonesia itu berasal dari India atau Gujarat. Buktinya apa? Ini Mbak. Ada batu nisan Sultan Malik As-Saleh, yaitu Sultan Samudrapasa ya, yang bercorak Gujarat. Nah, bukti lagi adalah apa? Ada tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang ndi iku? Ayo. Masih Mbak siapa tadi? Mbak Intan. Ya.
Kira-kira kalau sudah saya berikan clue-nya seperti ini, jawabannya masih tetap D? Ayo yang bisa langsung angkat tangan, angkat tangan. Langsung sebutkan. Saya catat langsung. Saifani, Pak. Oke, saya Fani, apa jawabannya? Yang B, Pak. Iya, pintar ya. Jirat itu semacam tahu cungkup ya. Terus kemudian batu nisan dan sebagainya itu ya. Itu adalah bagian dari makam di mana itu memiliki corak India atau Gujarat. Oke, Mbak Saifani absen berapa? 31. Oke, siap. 10 poin. Lanjut. Soal selanjutnya. Nah, agak panjang ini soalnya. Ini soal literasi. Dibaca soalnya. Oh, nggak usah wes, langsung aja. Kita kan baca sama-sama di layar kan. Iya, Pak. Yang penting Dari deskripsi, alasannya benar. dari deskripsi di atas dapat disimpulkan alasan putusnya hubungan Malaka dengan Demak adalah D. Penaklukan Demak terhadap Portugis. Penaklukan Demak terhadap Portugis. Yakin? Iya. Coba. Kalau kita tahu soal seperti ini adalah soal-soal tipe AKM nanti yang kalian hadapi ya. Nah, kalian harus mencatat dulu clue-cluenya di sini ya. Clue apa saja? Contoh ya. Nah, makanya tadi kenapa kok Paris kamu nggak usah baca tapi cukup dilihat dulu, dipahami dulu bacaannya, baru kamu memberikan kesimpulan. Itu adalah tipe dari literasi. Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan alasan putusnya hubungan Malaka dengan Demak. Yang ditanyakan di sini apa? Malaka dengan Demak. Pasti ada orang ketiga toh. Nah, apa? Nah, kita cari tahu di sini. Pemerintah Demak bla 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 berkembang pesat. Memiliki daerah pertanian luas sebagai penghasil bahan makanan terutama beras. Kerajaan Demak menjadi kerajaan agraris dan maritim. Barang dagangan diekspor ke kerajaan Demak. Sampai sini apa saja sudah tahu ya. Nah, termasuk diekspor ke Malaka, Maluku, dan Samudra Pasai. Intinya, Demak sebagai negara atau kerajaan agraris maritim, di mana salah satu ekspornya dikirim ke Malaka. Itu adalah poin yang pertama. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan sebagai pusat penyebaran agama Islam. Ini poin yang kedua, bahwa kerajaan Demak adalah apa? Pusat dari penyebaran agama Islam. Tetapi, ketika kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis, orang ketiga sudah muncul di sini. Siapa? Portugis. Ya. Kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis, tahunnya cantik ya 1511. Hubungan Demak dan Malaka terputus. Nah, ini keywordnya ya. Kerajaan Demak merasa dirugikan oleh Portugis dalam aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, tahun 1513 Raden Patah ini dari kerajaan Demak ya, memerintahkan Adipati Unus memimpin pasukan Demak untuk menyerang Portugis di Malaka. Sampai sini, siapa yang perang? Demak dan Portugis. Nah, wes ya, paham ya. Serangan itu belum berhasil karena pasukan Portugis jauh lebih kuat dalam persenjataan lengkap. Atas usahanya itu, Adipati Unus mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor. Sampai sini kita bisa menyimpulkan. Ojo mak bedunduk langsung Demak sampai Malaka. Tapi kelihatan di sini jawabannya apa kira-kira? Yaitu proses apa di sini? Penaklukan Portugis terhadap Malaka yang menyebabkan apa? Terputusnya hubungan antara Demak dengan Malaka. Ya, mana jawabannya berarti kira-kira? Jawabannya. Oke, gitu ya, Mbak ya. Lanjut. Selanjutnya siapa ini? Saya, Pak. Oke, lanjut. Meskipun demikian, pada kenyataannya kependidikan di Indonesia pada zaman Belanda tidak merata karena 11E pendidikan hanya ditujukan kepada bangsa Belanda dan bangsawan saja. Why? Karena saya kemarin habis baca salah satu artikel di internet, itu
sudah kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda dan dibedakan kelas-kelasnya itu dilihat dari penghasilan oleh orang tuanya itu sendiri. Ya, oke, Pak Aris bantu ya. Jadi ada beberapa jenis sekolah pada masa sistem pendidikan di zaman Hindia Belanda bahwa pendidikan itu tidak bisa dilaksanakan kepada semua kaum bumi putra, tapi hanya orang-orang tertentu saja sehingga terjadi namanya stratifikasi pendidikan. Nah, hal inilah biasanya orang-orang yang strata mesti seperti bangsawan, terus kemudian para pegawai Belanda atau mungkin orang-orang Belanda itu sendiri yang mendapatkan pendidikan, tapi orang-orang jelata yang mungkin tanda kutip orang miskin atau kaum bumi putra yang lainnya itu nggak mendapatkan. Hal inilah yang akhirnya dikatakan pendidikan saat itu nggak merata. Ya benar jawabannya. Hanya ditujukan kepada bangsa Belanda dan bangsawan saja. Dan itu pun nanti arahnya adalah mereka mencari orang-orang pintar untuk dipekerjakan sebagai pegawai Belanda atau mungkin nanti dijadikan sebagai kawedanan atau mungkin pemimpin karesidenan dan sebagainya seperti itu. Oke, pinter Mbak. Lanjut soal selanjutnya. Mbak, kenang nggak ya? Jessica ya? Motivasi utama mereka datang ke Asia dan Afrika adalah jawabannya D, berdagang. Why? Di itu sudah disebutkan kalau mereka itu menjual produksi mereka, terus mereka di Indonesia itu waktu mereka di Asia dan Afrika itu mereka juga membeli rempah-rempah, membeli produknya kita. Jadi kan perdagangan itu kan biasanya membeli dan itu menjual. Nah, itu merupakan proses dari perdagangan, makanya jawabannya berdagang. Oke, kita kalau membahas soal seperti ini ya, itu kita kembalikan saja. Pernah kan dulu ketika kelas 11 Anda diberikan materi tentang imperialisme kuno dan imperialisme modern, imperialisme sebelum revolusi industri dan setelah revolusi industri ya. Nah, ini jadi kita bisa lihat di sini. Apa sih tujuannya mereka melakukan nama imperialisme? Kalau imperialisme kuno itu tujuannya 3G, yaitu God, Glory, and Gospel. Mereka untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, kemasyhuran kebanyak-banyaknya, dan menyebarkan agama di seluruh dunia pada saat itu. Nah, tapi setelah berkembangnya revolusi industri, mereka berkembang lagi. Tidak hanya sekedar 3G, tapi mereka sudah mulai untuk mencari sumber daya alam semurah-murahnya, sumber daya manusia untuk mengembangkan industri mereka. Yang terakhir adalah mereka mencari pasar. Nah, disitulah benar jawabannya, yaitu ciri utama mereka mengembangkan motif mereka mengembangkan sampai ke Asia dan Afrika adalah untuk berdagang. Ya, seperti itu ya. Ojo bulet, ya. Oke gitu Mbak, terima kasih ya. Benar jawabannya berdagang. Lanjut soal selanjutnya. Ya Pak. Perlawanan-perlawanan yang terjadi sebelum lahirnya kesadaran nasional memiliki ciri-ciri yang khusus. Di antaranya jawabannya A, 1 dan 2. Ciri-ciri yang khusus. Oke, apa wae ciri-ciri khususnya? Karena alasannya itu pada waktu itu perlawanan rakyat itu masih bersifat kedaerahan, terus belum adanya kesadaran nasional. Jadi nomor 3 itu sudah tak mungkin karena nggak ada keinginan untuk merdeka karena nggak ada kesadaran nasional. Oke, betul. Terus? Lalu perlawanan itu dilakukan secara serentak atau tidak spontan. Maka dari itu perlawanan itu tidak ada bersifat organisasi gitu Pak. Oke ya. Ini saya bantu ini Mas ya. Tadi jawabannya sudah benar ya, 1 dan 2. Jelas ya itu ya. Jadi kalau kalian melihat seperti perang Diponegoro, perang Teguh Umar, perang Aceh dan sebagainya, itu pasti butuh pemimpin karismatik ya, yang diikuti oleh rakyat untuk bergerak bersama-sama ya. Kemudian mereka juga mudah dipecah belah. Buktinya apa? Ada teori, kalau kalian pernah tahu yang namanya perang Diponegoro, itu ada yang namanya Davide et Impera ya.
diadu domba dan sebagainya ya. Ini karakteristik perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme setelah tahun 1908 dan sebelum ya. Bisa kita lihat di gambar ini ya. Jadi kalau nanti kalau ada soal-soal macam-macam seperti ini terutama materi kelas 11 ya, nanti kalian bisa ingat-ingat ini clue-nya. Sifatnya kedaerahan, masih ada pemimpin karismatik, terus biasanya bersifat fisik ya, terfokus pada pemimpin, bersifat reaktif atau spontan ya. Itu sebelum tahun 1908 atau belum adanya kebangkitan nasional ya, itu. Lanjut, pinter masnya. Lanjut soal selanjutnya. Ya, Pak. Iya. Perbedaan perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Jawabannya D. Jawabannya apa? Pemimpin karismatik sama kaderisasi. D, Pak. Benar enggak? Ya, tadi sudah diberikan tadi di soal sebelumnya ya. Ya, berarti di sini jawabannya yang pinter ya, karismatik dan kaderisasi. Ya, benar ya. Lanjut. Siapa ini? Bagiannya siapa ini? Akhir dari perlawanan beliau ditandai oleh B. Dibuang ke Sumedang. Siapa sih itu? Cut Nyak-Din, Pak. Gambarnya beda ya, nggak seperti yang ada di buku-buku ya. Ya. Yakin? Sumedang. Yakin, Pak. Coba, sebagai perempuan Aceh, kita nggak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid. Ini adalah perkataan beliau saat suaminya Teguh Umar wafat ditebus peluru Belanda saat melakukan perlawanan. Cut Nyak-Din lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Meulabo bersama pasukan kecilnya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901. Akhir dari perlawanan beliau ditandai oleh sumbernya apa, Mas? Ketika Anda menjawab dibuang ke Sumedang. Karena sebelum dibuang ke Sumedang itu dibawa ke Banda Aceh, tapi di Banda Aceh masih ada pengaruh terhadap perlawanan rakyat Aceh, akhirnya dibuang ke Sumedang. Setelah dibuang ke Sumedang terus? Ya diasingkan, Pak. Oke ya. Jadi pada awalnya kalau kita melihat akhir perlawanan beliau, sebelum sampai dia dibuang atau ditangkap, dia ini Cut Nyak-Din ini atau pahlawan dari Aceh ini melarikan diri dulu ke tengah hutan ya, sampai dia itu nggak ditemukan oleh Belanda. Tapi pada suatu ketika, kalau kalian pernah lihat komik yang pernah saya bikin melalui pendidikan.id, nah mereka pasukannya Cut Nyak-Din ini bercerai-berai akhirnya di tengah hutan, dan akhirnya ada satu orang yang berkhianat ya waktu itu menunjukkan lokasi Cut Nyak-Din, akhirnya dia ditangkap dan terakhir dibuang ke Sumedang atau di daerah Jawa Barat seperti itu. Nah, kalau melihat dari akhir dari perlawanan beliau, maka bukan dibuang ke Sumedangnya, karena Sumedang ini adalah bagian dari hukuman. Tapi apa? Ketika dia melarikan ke tengah hutan, dia sedang mendapatkan kekuatan karena pasukannya sudah bercerai-berai. Begitu Mas ya. Jadi jawabannya adalah yang A, melarikan diri ke tengah hutan. Seperti itu. Lanjut. Siapa ini selanjutnya? Irfan ya? Melalui Ya oke. Melalui rakyat harus menjaga tingkat tinggi demi tingkat untuk akhirnya mencapai derajat yang sama dengan kaum menjajah. Pendudukan sosial yang sama dengan kaum menjajah dicapai oleh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan itu, maka jalan yang harus ditempuh adalah menurut saya apa? Pendidikan. Pinter. Alasannya apa Mas pendidikan? Karena menurut saya meningkatnya suatu kaum dari pemikirannya, Pak. Untuk mencapai pemikiran yang tinggi itu harus diberikan pendidikan yang tinggi, lalu akan merubah bidang ekonomi dan politiknya suatu negara. Iya, oke ya. Jadi itu semua diawali kalau mau membaca itu setelah tanam paksa selesai, itu muncul namanya politik etis ya. Ada edukasi, ada irigasi, ada emigrasi. Nah, disitulah akhirnya kesempatan besar bagi bangsa Indonesia itu untuk
mencapai pendidikan setinggi-tingginya sampai muncul tokoh seperti Taman Siswa Ki Hajar Dewantoro dan sebagainya. Oke, pinter ya jawabannya pendidikan. Lanjut. Soal selanjutnya. Nandina ya. Nandi. Arek Nandi iki. Kalau Nandina enggak, Nandina tadi kan sudah masuk kan? Belum? Halo Nandina. Tadi udah saya ACC kok. Oh, enggak ada suaranya. Oke, kalau Mbak Nandina enggak ada, silahkan. Siapa ini yang mau jawab? Langsung yang dapat mau tambahan poin. Nggak ada nih. Tadi Mbak Nandina tadi absen piro Nandina? Absen 17. Loh ini ono iki Nandina iki. Iya Pak, ada Pak. Loh ayo diwaca. Oke, ayo Mbak Nandina dibaca. Krik 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 krik. Oke, saya bahas langsung saja. Mbak Nandina kayaknya lagi error mic-nya mungkin. Kedatangan Jepang pada awalnya membuka harapan dan optimisme baru bagi rakyat Indonesia yang telah terbenam dalam penjajahan Belanda. Tampak pada gambar anak-anak sekolah menyambut kependudukan Jepang yang dianggap sebagai saudara tua. Gambar tersebut termuat dalam majalah Jawa Baru ya. Dengan melihat gambar dan membaca deskripsi di atas atau di samping, alasan Jepang disebut sebagai saudara tua oleh Indonesia adalah titik-titik. Kenapa kok Jepang itu dianggap sebagai saudara tua Indonesia? Ada yang tahu langsung dapat 10 poin. Nggak ada yang tahu ini ya. Ini pelajaran kelas 11 semester 2 sebelum masuk proklamasi bangsa Indonesia itu dijajah oleh Jepang ya. Tapi sebelum dijajah oleh Jepang, kita tahu bahwa Indonesia itu mengalami sama ya, seluruh dunia itu sedang ada namanya Perang Dunia Kedua atau Perang Asia Timur Raya. Nah, saat itulah Jepang sebagai salah satu bagian dari kongsi atau bagian dari Perang Dunia Kedua yang melawan sekutu, dia mempunyai slogan ya waktu itu gerakan 3A yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia. Nah, menganggap dirinya sebagai orang yang hebat saat itu Jepang ya atau negara yang hebat, dia memberikan sebuah gambaran-gambaran atau doktrin-doktrin kepada seluruh bangsa di Asia bahwa yang akan membebaskan bangsa Asia dari belenggu penjajahan bangsa Eropa yaitu Jepang. Nah, disitulah akhirnya dianggap oleh bangsa Indonesia Jepang ini sebagai juru selamat. Terbukti pada saat itu juga ada yang namanya ramalan Jangka Jayabaya yang mengatakan akan hadir nanti bangsa berkulit kuning yang umurnya nggak sampai seumur jagung yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajah. Siapa? Ya Jepang tadi. Maka Jepang itu akhirnya apa? Dianggap sebagai saudara tua. Nah, saudara tua ini karena apa? Berasal dari kawasan yang sama, kawasan Asia. Mana jawabannya berarti? Yaitu Jepang satu kawasan dengan bangsa Indonesia. Itu ya. Itulah yang mengatakan ini tipikal ya memang tipikal nalar ya ini soalnya, yaitu soal model sulit seperti itu. Baik, soal selanjutnya. Mbak Nandina tadi nggak jawab, sekarang Mbak Nelisa. Jawabannya, tujuan utama pembentukan lembaga ini adalah Pak? Menyelidiki berbagai hal yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Alasannya,
awalnya kan Jepang bernegosiasi dengan Indonesia agar bisa menyiapkan kemerdekaan kan. Karena Jepang juga barusan kalah dari Perang Dunia. Jadi Jepang membentuk BPUPKI untuk Indonesia agar bisa mengurus apa saja yang dibutuhkan atau dipersiapkan untuk kemerdekaan. Karena Jepang sendiri juga memberi janji kalau Indonesia itu akan merdeka. Maka dari itu BPUPK itu dibentuk gitu. Sip, pinter lengkap ya. Ini sudah terlihat juga ya di bagian bawah sudah saya tunjukkan. Ya, pinter Mbak. Lanjut. Selanjutnya ada Mbak Nida. Jawabannya E. Proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada 17 Agustus 1945 paling lambat pukul 12.00. Sumbernya dari LKS kelas 11 halaman 83. Yaitu alasannya itu karena kan Ahmad Subarjo itu dari golongan tua. Beliau berperan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau itu berunding dengan golongan muda dan menjaminkan dirinya bahwa proklamasi kemerdekaan itu akan diumumkan pada tanggal 17 pukul 12. Oke, pinter ya. Wah, ini berarti materinya Bu Kartini dulu kelas 11 ini masuk semua ini. Good, pinter. Lanjut, selanjutnya. Niken? Jawab. Ya, Pak. Jawabannya D. Belanda ingin kembali berkuasa atas wilayah Indonesia. Alasannya? Ya, alasannya karena saat itu Jepang sudah menyatakan menyerah kepada pasukan sekutu pada tanggal 15 Agustus. Jadi Belanda ingin langsung kembali berkuasa di wilayah Indonesia. Ya, oke ya. Jadi ini sudah pernah juga disinggung sama Pak Aris ketika di awal-awal pembelajaran sebelum materi kelas 12. Ini juga bagian dari kelas 11 ya. Benar ya jawabannya. Jadi memang konflik itu dikarenakan adanya keinginan ya. Keinginan Belanda itu ingin berkuasa kembali ke wilayah Indonesia. Lanjut. Mbak Nur Halisa. Saya Pak. Yap. Insiden penyobekan bendera di Hotel Yamato dipicu oleh tindakan Belanda. D. Berkibarnya bendera merah putih biru. Karena sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera Belanda atau bendera merah putih biru tanpa persetujuan pemerintah Surabaya di yang tepat dari Hotel Yamato. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihatnya dan marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia. Pemuda pun berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan mengereknya ke puncak. Iya, Peter, itu ada di hotel apa sekarang namanya, Mbak? Di Surabaya sekarang nama hotelnya apa? Hotel Majapahit. Pinter. Lanjut, soal selanjutnya. Mbak Nur Farisa. Jawabannya B, Pak. Perundingan itu merugikan pihak Indonesia. Alasannya itu karena perjanjian Renville membuat wilayah Indonesia semakin sedikit. Belanda menguasai wilayah-wilayah penghasil pangan dan sumber daya alam. Selain itu, wilayah Indonesia terkurung wilayah yang dikuasai Belanda. Hal tersebut membuat pihak Indonesia merasa sangat dirugikan oleh adanya perjanjian Renville. Ya, pintar ya. Jadi benar kalau kalian mau lihat isi perjanjian Renville sudah sangat merugikan pihak Indonesia. Nah, itulah kenapa kok Presiden waktu itu diminta oleh Ahmad Saifuddin itu untuk membatalkan perjanjian Renville. Meskipun akhirnya efek dari tindakan Ahmad Saifuddin ini karena tidak di ACC ya pada waktu itu, akhirnya memunculkan pemberontakan baru namanya pemberontakan PKI Madiun tahun 48 ya, itu. Lanjut, ini bagiannya siapa ini? Mbak Okta ya? Ya, Pak. Ya, oke, Mbak Okta. Jawabannya D. Peristiwa RMS, tokohnya Dr. Sumokil dan latar belakangnya itu mendirikan Republik Maluku Selatan. Alasannya karena latar belakang pemberontakan RMS itu menolak untuk bergabung dengan NKRI dan mereka ingin membentuk Republik Maluku Selatan menjadi negara merdeka.
Sip. Sumbernya di LKS. Pintar ya. Sudah benar ya. Jadi ini kalau bisa lihat ya, ayo dibantu Mbak. Apra Westering benar ya. Latar belakangnya karena apa? Kalau APRA itu ketidakpuasan beberapa pejuang terhadap kebijakan pemerintah Republik Indonesia Serikat. Oke, sip. Andi Aziz, apa latar belakangnya? Kalau Andi Aziz itu ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Iya. Terus kalau DITII? Ayo. Biar itu pemerintah Belanda sepakat menandatangani, tetapi ada yang tidak setuju, yaitu skema Dinarijan Kartosuwiryo itu menentang. Iya, oke. Jadi tujuannya Kartosuwiryo kan pada waktu itu ingin mendirikan negara Islam kan, dan ingin menolak perjanjian Renville. Oke, cukup ya. Lanjut soal selanjutnya ada Mbak siapa ini? Absen Rahma ya, Mbak Rahma. Jawabannya A. Untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia walaupun ibu kotanya telah dikuasai. Karena pembentukan PDRI lebih difokuskan pada upaya untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia yang ibu kotanya di Yogyakarta telah dikuasai oleh Belanda pada agresi militer II. Pintar ya, ini sudah kelihatan ya. Pak Aris dulu pernah juga menjelaskan tentang PDRI ya. Jadi PDRI dapat berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintah. Jadi pada waktu itu, kenapa kok muncul PDRI? Karena ada agresi militer Belanda II, di mana Jogja dihancur leburkan oleh Belanda, ya Jogja. Akhirnya Soekarno telepon ke Bukit Tinggi. Untuk apa? Didirikannya pemerintah darurat Republik Indonesia. Pintar ya jawabannya A. Lanjut. Ini bagiannya Mbak. Kok Mbak? Mas ya? Saya. Ya Rafli ya. Jawabannya C, tokoh proklamator kemerdekaan. Karena gambar tersebut itu fotonya Pak Muhammad Hatta yang merupakan salah satu tokoh proklamator Indonesia. Ya, pintar ya. Berarti Anda sudah bisa menganalisa antara foto dengan soal ya. Jadi jangan sampai keliru. Walaupun di sini ada pancingan sosok ekonom handal. Ini biasanya sudah terpancing. Merancang sistem ekonomi demokrasi. Apa namanya? Koperasi. Nah, ini kalau kita terpancing sama soal yang ini, padahal di sini sudah jelas, bersama-sama dengan Bung Karno beliau berjuang untuk Indonesia. Berarti apa? Proklamator. Ya, pinter Mas. Lanjut. Soal ini siapa ini? Bagiannya siapa ini? Raihan ya? Jawabannya C, Pak. Ketidakberhasilan kabinet menciptakan stabilitas nasional. Karena pada saat itu banyak konflik internal yang terjadi pada saat kabinet memerintah. Dan juga waktu perundingan itu masih melibatkan pihak-pihak Belanda. Kemudian adanya kekacauan politik yang menyebabkan munculnya gerakan penghancur kesatuan. Coba Mas Rehan saya tanya dulu. Dulu waktu dijelaskan tentang demokrasi liberal, kenapa kok muncul yang namanya ketidakstabilan ini? Ada satu kata waktu itu yang Pak Aris jelaskan. Karena apa? Itu jawabannya. Karena masih tidak percaya. Nah, itu jawabannya. Titiknya di situ. Karena apa? Munculnya Mosi nggak percaya terhadap kabinet yang berkuasa. Akhirnya apa? Jatuh. Jadi masih berapa tahun atau berapa bulan di Mosi jatuh. Akhirnya apa? Gimana bisa membangun? Kalau sedikit mau melakukan program sudah dijatuhkan. Gitu ya Mas ya? Jadi jawabannya yang B, munculnya Mosi nggak percaya. Tapi tadi jawaban kamu alasannya benar, ngekliknya yang keliru. Oke, lanjut ya. Ini ya, kabinetnya ada beberapa pada masa demokrasi liberal. Lanjut, ini siapa ini bagiannya siapa ini absen selanjutnya? Renaldi ya. Jawabannya B, Pak. Karena pada saat itu banyak rakyat yang melakukan korupsi dan saat itu juga sering terjadi pergantian kabinet yang mana banyak tenaga ahli yang masih terbatas, Pak. Coba kita lihat soalnya dulu ya. Kegagalan itu disebabkan oleh beberapa faktor kecuali. Nah, tadi jawaban kamu sudah benar. Berarti yang enggak, yang mana?
Karena masalah ekonomi diatasi secara politis, benar. Berarti bukan itu. Peraturan pemerintah sering bertentangan antara satu dengan lainnya, benar, bukan itu. Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan, benar, bukan itu. Penempatan personil tidak profesional, benar, bukan itu. Berarti yang jawabannya yang kecuali yang mana? Tidak ada ukuran yang objektif dalam menilai suatu usaha. Nah, ini nanti baru muncul kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa ekonomi pada zaman liberal. Seperti itu, Mas ya. Oke, lanjut. Jawabannya itu, Pak. Nomor 28 B. Rica, ayo Rica, yang mana ini jawabannya? B. Ingat saya apa sih isi dekret apa aja sih? Konstituante dibubarkan. Ya, terus. Kembalinya menggunakan UUD 1945, tidak berlakunya UUD DS 1950, pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, ngelihat dari faktor itu kira-kira mana jawabannya? Ayo bingung. Sudah kelihatan kan di situ kan? Ini Pak Aris sudah menunjukkan clue-nya di sebelah kanan itu. Iya, Pak. Ya. Berikut yang bukan. Mana yang bukan? Dibentuknya DPR gotong royong. Kan nggak ada di isinya. Iya. Kalau dilaksanakan demokrasi terpimpin, benar. Tidak berlaku, benar. Bubar, benar. Diberlakukannya kembali, benar. Berarti yang jawabannya yang bukan isi dekret yang mana? Yang A. Ya, oke, pintar. Lanjut. Selanjutnya ini siapa ini? Rizka ya? Ya. Penerapan sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin menyebabkan kemerosotan perekonomian Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah menempuh suatu tindakan guna menyelamatkan keuangan negara, yaitu E. Membuka usaha masyarakat seluas-luasnya. Suatu tindakan guna menyelamatkan keuangan negara, yaitu apa Mbak jawabannya Bang? Membuka usaha masyarakat seluas-luasnya. Saya dapat dari internet, soalnya saya buka buku itu nggak ada yang langsung beda Pak. Kalau di buku kayak bentukan Bapenas, Dekon, sebenarnya enggak ada. Coba ya, kita lihat soal ini ya, kita lihat soal ini. Ini bisa kelihatan di sini clue-nya. Bisa kelihatan ya. Coba. Sistem ekonomi terpimpin. Ya. Kenapa kok terjadi yang namanya gejolak pada waktu itu? Ini kita tinggal 2 menit ya. Oke. Kenapa kok terjadi? Itu karena kita banyak sekali konfrontasi. Ya. Karena demokrasi terpimpin kan banyak sekali konfrontasi ya. Terutama dengan Malaysia. Ada politik mercusuar. Yang dulu pernah Paris jelaskan yaitu membangun beberapa bangunan-bangunan besar. Agar terlihat seperti negara hebat ya. Nah, hal itu akan menyebabkan apa? Inflasi sampai 600%. Ya. Nah, itulah akhirnya ada beberapa cara mengatasinya seperti devaluasi, dekon, menyatukan bank, dan sebagainya. Nah, kemarin itu pernah Pak Aris jelaskan, salah satu kebijakan untuk menyelamatkan keuangan negara adalah apa? Menaikkan pajak pendapatan. Ada nanti setelah itu, ada juga namanya sanering atau pemotongan mata uang dan sebagainya ya. Jadi jawabannya yang A, menaikkan pajak pendapatan. Seperti itu. Baik ya. Ini karena waktu kita sudah habis ya, tinggal 1 menit lagi. Pak Aris akan menyimpulkan walaupun kita masih sampai dengan nomor 30 ya. Semoga nanti di sisa soal yang lainnya kalian bisa tetap semangat ya, semangat untuk belajar lagi. Karena USP ini sangat penting bagi kalian yang kelas 12. Karena hasil dari USP ini nanti akan langsung dituliskan di ijazah kalian. Semoga dengan kita belajar pada hari ini, itu bisa mendapatkan satu yang pertama, kejelasan. Oh soalnya gini, kira-kira nanti keluarnya seperti ini ya. Gitu. Ini kan prediksi soal toh ya. Jadi nanti kalian sudah punya gambaran. Oh kalau soal seperti ini, berarti pembahasannya seperti ini gitu ya. Nah sehingga nanti insya Allah kalau kalian benar-benar belajar USP sejarah wajib bisa dapat nilai yang maksimal. Insya Allah IPA 1 100 semuanya. Amin. Oke, gitu ya dari Pak Aris. Semoga terus semangat untuk belajar di mapel yang lainnya juga. Minggu depan kalian sudah melaksanakan USP. Semoga lancar semuanya.
dan bisa bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Jaga kesehatan, jangan lupa makan yang banyak biar Rehan itu semakin gemuk ya. Oke. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Setelah ini kalian bisa turun kemudian bergabung di mapel yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan turun. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh.